Hai guys, saya ingin berbagi tutorial saat Anda berpergian ke daerah Labuan Bajo. Selama ini saya lihat trip yang biasa di-share itu hanyalah sailing trip. Padahal di daratnya pun di Labuan Bajo itu banyak tempat yang sangat bagus yang perlu kita kunjungin. Untuk berlibur ke Labuan Bajo 3 hari 2 malam sudah cukup sih, asal Anda mengambil jadwal penerbangan pagi. Seperti Lion jam 03.40, jam 9.30 sudah landing di Komodo, atau Batik berangkat jam 04.30, jam 9.10 sudah landing di Komodo. Yang direct hanya Citylink tanpa transit, jam 9.30 landing jam 12.55 di Komodo. Setelah landing di Bandara Komodo, kemudian kita cari tempat makan siang. Sebaiknya yang pertama kali Anda lakukan trip menuju Gua Batu Cermin. Kenapa disebut Gua Batu Cermin? Karena cahaya yang masuk lewat lubang-lubang batu menembus ke dinding-dinding batu tersebut, kemudian dipantulkan sehingga menerangi ruangan yang ada di dalam gua. Ibaratnya berperan seperti cermin. Gua Batu Cermin itu akan lebih bagus jika kita datang di siang hari, karena sinar matahari akan tembus dari celah yang ada di atas gua. Kontur Gua Batu Cermin ini pertama mendatar, kemudian kita naik ke anak tangga, kemudian melewati jalan setapak yang gelap. Kita harus menggunakan helm dan senter. Saat tertentu kita harus merunduk karena celahnya tidak terlalu tinggi. Setelah puas mengeksplor Gua Batu Cermin, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Bukit Sylvia. Bukit Sylvia ini biasanya digunakan orang untuk hunting sunset karena posisinya sangat tinggi. Dia terletak di atas jalan dan kiri kanannya hamparan laut yang indah. Setelah puas mengabadikan view yang cantik dari atas Bukit Sylvia, kita akan lanjutkan perjalanan menuju tempat makan malam. Akan lebih bagus jika kita turun sebelum matahari tenggelam. Restoran yang kita tuju namanya Atlantis on the Rock by Pelataran. View-nya sangat cantik sekali. Hamparan laut yang luas dengan pancaran sinar matahari saat matahari akan tenggelam membuat warna laut menjadi kemerahan. Dengan memesan segelas minuman atau cemilan, bersantai sambil menikmati keindahan alam, rasa penat dan rasa jenuh Anda akan benar-benar hilang. Pagi-pagi sekali kita harus keluar dari hotel untuk melakukan sailing trip. Dermaga atau pelabuhan saat start di Labuan Bajo sekarang udah bagus, baru saja diresmikan oleh Bapak Jokowi. Tempatnya sudah nyaman, luas, dan view oke.
Sailing trip pertama yang kita tuju pertama adalah Pulau Padar. Pulau Padar ini merupakan ikonnya Labuan Bajo. Tidak setiap saat berangkat kita bisa naik ke Pulau Padar ini. Agar bisa menyaksikan keindahan Pulau Padar ini, sebaiknya atur perjalanan Anda di bulan-bulan selain bulan Desember dan Januari. Pada bulan Desember, rata-rata hujan dan gelombang sangat tinggi. Saat Anda melakukan sailing trip, jika gelombang cukup tinggi, ada kemungkinan Anda tidak akan mendapat izin dari sah bandar, sehingga rutenya akan dialihkan. Jika rute dialihkan, maka Anda tidak akan dapat melihat keindahan Pulau Padar dan keunikan Pulau Komodo. Jika Anda memilih untuk tidak menginap di kapal penisi karena mungkin Anda mabuk laut, sebaiknya Anda cukup melakukan one day trip dengan menggunakan speedboat. Kalau menggunakan speedboat, kita bisa mendatangi 5 tempat. Yang pertama, Pulau Padar. Yang kedua, Long Ping Beach.
yang ketiga Pulau Komodo, yang keempat Taka Makassar, yang kelima Pulau Kenawa. Seperti rute yang kita buat di video ini. Sepulang dari sailing trip, kita bisa makan malam di local collection ala Santorini. Ini view-nya cantik banget karena posisinya paling tinggi. Kita cukup bayar 300.000 saja, kita sudah bisa leye-leye di situ kalau kita tidak menginap di sana. Kita bisa explore Pulau Namu. Keunikan Pulau Namu ini, pantainya jauh lebih pink daripada pantai Long Pink Beach atau pantai Pink Beach. Karena terumbu karangnya masih bagus-bagus, belum ada yang rusak. Sekarang ada lokasi baru buat hunting sunset, namanya Golomori. Jaraknya lumayan jauh dari kota Labuan Bajo, sekitar 2 jam perjalanan. Akses ke sana juga udah bagus, sudah dibuat jalan baru. Untuk explore Labuan Bajo, jenis kapal yang kita gunakan itu tidak terlalu penting. Itu hanya tergantung kepada tingkat kenyamanan kita masing-masing. Mau kita pakai kapal nelayan, mau speedboat atau finisi, semua sih oke saja, asal bulannya pas. Anda masih bisa explore seluruh lokasi yang sesuai dengan rundown. Saya mempunyai 2 pengalaman yang berbeda. Pada bulan Agustus, saya mencoba trip backpacker, menginap di rumah masyarakat di Pulau Komodo, naik menggunakan kapal nelayan. Saya bisa explore semua lokasi yang sesuai dengan rundown yang sudah ditentukan. Di bulan Januari, saya menginap di Ayana. Kemudian sailing tripnya menggunakan kapal pinisi yang luxury, tapi tetap saja saya tidak bisa ke Pulau Padar dan Komodo karena pagi tersebut curah hujan cukup tinggi dan gelombang cukup tinggi sehingga trip diarahkan ke Pulau Rinca. Untuk berlibur atau berwisata, terutama ke daerah Indonesia bagian timur, kita harus tahu dulu kapan kita harus berpergian. Ini medannya seperti apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa? Untuk trip Labuan Bajo, harga tergantung kepada fasilitas yang Anda dapat. Interval harga mulai dari 2.500.000 per orang sampai dengan 5 juta per orang di luar tiket pesawat. Kami siap berbagi informasi dengan Anda, tapi bagi yang tidak mau repot dan pengen terima bersih, kami siap membantu perjalanan Anda. Untuk masalah fasilitas, itu bisa disesuaikan dengan budget Anda. Silakan hubungi link di bawah ini.